Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya, penuh dengan sukacita. Ya, apalagi kemarin ya kita bersyukur kepada Tuhan, luar biasa berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi sehingga kita boleh merayakan Natal kemarin di Wisma Kinasi bersama-sama. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan dan sukacita, syukur kita kepada Tuhan yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah. Kita persiapkan hati kita. Mari Bapak Ibu, Dia Allah yang besar, Allah yang hebat, dan sungguh-sungguh namanya yang begitu luar biasa, memberikan sukacita, memberikan penghiburan dan kekuatan. Mari kita angkat pujian ini bersama. Kita akan memuji Dia. Sungguh Dia Allah yang layak kita sembah, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Kita siapkan hati kita. Katakan, alam semesta mengisahkan kebesaran Tuhan.
setiap hari menyatakan dalam setiap iman kami, sehingga kami masuki di bulan Desember tahun 2022 semua memanfaatkan anugerah dan kasih Tuhan. Hari ini Bapa, kami mengucapkan syukur kami segala kebaikan Tuhan oleh puji-pujian dan doa kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi ini. Pertolongan ibadah Advent pada pagi ini datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan segala isinya, dari Tuhan Yesus Kristus selamat kita yang hidup, dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Amin. Jemaat terkasih, mari kita buka kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita akan baca secara berbahasa. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita akan baca secara berbahasa. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasul kita sebagaimana orang-orang percaya di seluruh dunia mengucapkannya. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Allah dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, dilahirkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidupnya kekal. Amin. Dan kembali Bapak Ibu Saudara, kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Karena kita merasakannya sudah di penghujung tahun 2022, tak terasa kita lalui di bulan Desember, sudah masuk hari ke-4. Luar biasa pertolongan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita akan menyanyikan pujian. Tuhan
biasa. Melalui pujian ini dikatakan bahwa kemurahan Tuhan itu yang tidak terbilang. Saya percaya kalau sampai penghujung tahun ini memang luar biasa. Ini semua berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita semua. Amin. Amin. Maka pada pagi ini saya buka ruang kesaksian. Untuk ruang kesaksian mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Oh baik Bapak, terima kasih. Salam. Salam. Oke, terima kasih. Saya ada 3 momen yang saya dapatkan untuk Natal kali. Saya berterima kasih atas ucap Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Di mana kemarin ada keselamatan itu bukan dari pilihan saya, tetapi itu adalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang memilih bagaimana Dia menyelamatkan anak. Dan juga saya berterima kasih kepada pemerintah, juga untuk seluruh jemaat yang terus dukung dalam doa. Momen yang kedua adalah saya berterima kasih di mana Tuhan menjawab semua doa saya. Terutama kemarin saat kita mereka mendoakan ada doa di situ saya berdoa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Padahal tangan saya ini tidak bisa bergerak. Hari ini alhamdulillah saya sembuh. Luar biasa. Hari ini saya sembuh. Saya tahu Bapak Ibu juga mendapatkan ini. Semoga kita semua tetap di dalam tangan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Dan saya bersyukur kali ini saya bisa bersama-sama merayakan kembali Natal. Sudah sangat lama sekali saya tidak pernah merayakan Natal. Ini adalah semoga dan seterusnya saya tetap berjalan, tidak akan mundur. Saya akan terus maju bersama Tuhan Yesus. Momen yang ketiga adalah terima kasih saya kepada Tuhan, di mana kali ini apa yang saya pikirkan bukanlah soal pikiran saya, tapi itu adalah rencana Tuhan. Apa yang saya mengambil keputusan ini bukanlah keputusan saya, tapi semua adalah keputusan Tuhan. Luar biasa. Selama ini saya coba untuk dari kerja di laut sampai di darat, coba usaha apa, selalu berpikir, selalu merancang, gagal. Tapi kali ini Tuhan memberikan kemudahan. Saya bersama dengan Tuhan, izinkan saya membuka usaha, dan Tuhan memberikan kemudahan. Walaupun nanti rencananya dalam minggu ini, karena minggu depan hari Sabtu ada pembukaannya lagi, ya tidak terlalu besar, mau perjalanan mau makan. Tuhan memberikan kemudahan. Saya 2 bulan yang lalu setiap hari saya cari tempat usaha. Saya berserah kepada Tuhan. Tunjukkan saya satu tempat di tengah-tengah saya, di mana tempat yang baik untuk saya untuk berusaha. Ternyata Tuhan menunjukkan saya. Kamu langkah ke sana. Jadi saya bekerja, saya dapat. Nah, situ saya cerita
saya bicara lagi sama pemilik toko dan saya yakin ini adalah Tuhan yang bawa saya ke sini untuk memilih tempat ini. Itu lumayan tempatnya strategis. Saya percaya bahwa ini adalah rancangan Tuhan, bukan rancangan saya. Sungguh luar biasa. Saya cepat suka kita terima kasih kepada Tuhan. Kiranya semua yang saya rencanakan ini bukan rencana saya. Apa yang dikerjakan biarlah bekerja Tuhan sendiri yang bekerja. Dan satu lagi saya minta tolong terus berdoa Bapak Ibu saudara-saudara semua, kiranya saya tetap berjalan bersama Tuhan. Terima kasih. Sungguh luar biasa kesaksian dari Bapak Yohanes. Puji Tuhan, Allah kita memang Allah yang luar biasa, Allah yang besar dan tidak ada mustahil bagi Dia, Bapak ya. Mari kita angkat pujian kembali bersama sambil saudaraku yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan mempersiapkan diri. Kita angkat satu pujian. Tuhanlah pencipta. Shalom. Shalom. Malam hari ini saya bersyukur teman-teman sampaikan ini dan tidak melakukan apapun. Dan pada hari ini pandangan juga menerima keselamatan ya, dengan sukacita. Dan pas hari ini saya juga menerima kebahagiaan dalam tambahkan 1 tahun. Dengan tambah saya terima kasih dengan bertambahnya usia ini karena saya
semakin bertumbuh dalam Tuhan ya, dan juga memiliki kekuasaan, kemampuan dalam menghadapi apapun. Dan saya ada cerita sedikit ya, dan tadi pagi saya bilang Tuhan, umur saya udah lebih dari 54 ya. 54 sama dengan Ibu Nena Kanto ya. Saya bersyukur dengan usia saya bertambah 54. Tapi saya nggak mau ya itu lagi saya mau ya. Saya anggap saya masih muda. Karena kalau dipikir tua kita akan penyakit ya. Saya bersyukur ya dengan umur segini saya diberikan Tuhan cucu 4. Itu luar biasa ya buat saya. Tuhan beri berkat yang sungguh dahsyat, laki-laki 3, Tuhan beri laki perempuan 1. Salah satunya saya bersyukur sekali, biar apa yang saya terima cucu, saya akan main dengan sukacita cucu saya ya. Saya akan mengajari dia tentang Tuhan, dekat dengan Tuhan ya. Dan juga saya bersyukur waktu dalam hidup saya ini saya berjalan 54 ya. Sebenarnya saya waktu dan masih sama orang tua saya ya, tidak ada apa namanya, saya ibadah itu nggak ada yang mau pagi apa, karena dalam rumah tangga saya itu dididiknya keras ya. Itu saya apa, dibilangnya kolong, kalau Belanda atau kolong itu saya tahu, wah dibilangnya kolong waktu zaman dulu ya, keras sekali ya bapak saya didik ya, ini keras cukup, cuman dalam Tuhan itu buat saya tidak cukup ya. Saya bersyukur sekolah di SD, SMP, SMA, saya ketemu bapaknya, saya nikah, saya ketemu keluarga bapaknya, saya bersyukur disitulah saya dididik ya, di dalam Tuhan, dididik maksudnya waktu ada mama almarhum, dididik ibadah tiap pagi ya, tiap pagi pokoknya mau ngantuk, pokoknya ayo, disitulah saya dididik di rumah. Saya bersyukur dengan apa yang saya alami ini ya, membentuk saya. Mungkin kalau saya nggak ketemu keluarga bapaknya, malu banget nggak tahu ya mau jadi apa, karena saya didiknya cuma keras ini sekali ya. Tapi saya bersyukur ya karena Tuhan berikan apa terang musik ya, dari bayangin dari Jakarta ke Manado itu jauh sekali nyebrangnya ya. Saya tidak tahu kalau mungkin dari itu Tuhan sudah menemukan. Saya bersyukur saya juga dikaruniakan anak 3. Saya bersyukur juga buat Daniel ya, dia sekarang menuju Tangyang. Dia tadi pagi mengucapkan, dia sampai nangis, Mak, anak bulan tahun belum umur, Daniel nanti kadonya nyusul dia datang. Kita nampak, nggak perlu kado, mungkin kamu sehat, kamu berhasil, apa yang kamu cita-citakan ya, kamu selalu doakan kamu yang terbaik. Dia mau kasih, tapi kamu tenang aja, nanti rencananya akan datang tanggal 26 Desember sampai tahun baru. Karena begitu hanya yang kamu nggak bisa ditangkal, kamu bisa kebaruan ya. Kamu tenang aja, punya ada stres, nggak perlu dan kamu sehat. Nggak punya harus benar-benar itu dekat sekali sama saya ya. Dia sakit, dia dekat saya, dia tidur nih, dan saya kan lagi udah mulai dewasa. Saya juga tahu ya, karena dia laki-laki dia sama ibu ya, saya juga tahu. Cepat bapaknya juga ngiri, tidak udah kamu aja, kamu ingin ya. Ini dekat enggak? Mungkin dong kalau kamu ingin ya, mungkin karena dia keseharian sama saya ya, bapaknya berlayar, jadi saya cerita sama saya. Dan saya bersyukur ya, pada pagi hari ini kemarin juga kita menjalankan Natal bersama-sama. Saya pun dengan sukacita. Banyak ibu bilang kenapa enggak sekali aja ulang tahun, nggak bisa dong, kita bilang ini kan nanti hari Minggu kita ke gereja, tapi biar bagaimanapun saya juga merasakan dirayakan di sana. Saya juga senang menjalankan apa di sana bersama ibu yang cantik, yang baik-baik ya, bisa mendukung satu sama yang lain. Saya bersyukur sekali. Yang pulang tuh rasa capek ya sebenarnya. Saya bilang bapaknya, Pak ini aku nggak sanggup belum gitu ya. Dan apa kalau kita mumet sekali, bukan mumet ya, pusing karena seharian saya nggak tidur. Karena pas saya bilang sama Papa, Kak sebenarnya kita berdua sakit itu kan bekas almarhum Bapak Karto sama Ibu Karto, katanya tempatnya di situ ya. Bapak mana yang malu, dia bilang gitu.
bilang, emang sih saya nggak terima tapi jam 4 coba bulan kalau dan kedinginan nggak mungkin ya. Bapaknya juga sampai pakai banyak kan. Ya Pak, bilang pernah. Ini nanti saya tinggalin saya sendiri loh. Saat itu ke sana semalam. Akhirnya saya ketemu jam 4, diketok pintu jam 5 lebih. Aduh, kalau saya pusing mau keluar dan enak ya. Saya udah lah, saya dicumbukan bagi bapak saya pulang. Tapi saya bersyukur ya, saya tidak tidur nggak apa tapi saya renang. Itulah kemurahan Tuhan buat saya ya. Udah biasanya saya kalau nggak tidur langsung pusing, bisa kayak mual kayak mau bisa ya, tapi seperti itu saya bisa berenang, bisa cita-cita dengan sekolah mulai barang-barang ya. Sampai bapaknya bilang, mak kamu kecil banget. Iya, kita cita-cita kok kita bilang teman yang apa melayani Tuhannya sudah nakal ya. Saya bilang begitu. Saya juga bersyukur hari pada saat ini juga ya, yang mana Tuhan telah memberkati pengobatan suami saya dari awal sampai akhir. Udah 5 bulan ya, 5 bulan lebih. Kita tidak menerima gaji di store. Saya bersyukur sekali jambut gaji di store, tapi saya cita-cita Tuhan sanggup saya. Tuhan memenuhi kebutuhan saya. Tuhan tepat pada waktu yang kami perlukan ya. Saya bersyukur sekali. Dan juga kepanggilan hari Selasa bapaknya akan berangkat jalan sudah malam. Nah itulah upaya apa hadiah buat saya ya, yang berangkat. Saya bersyukur sekali saya yang berangkat bukan berarti berangkat lebih seperti itu ya. Tapi sengaja secara manusia kalau istri angkat lama dia akan cukup kakek gitu ya. Mesti ada suka-suka buat saya hadiah yang istrinya dan berangkat ya. Ada suka-suka juga, ada sedih juga karena dia akan lama sekitar 2 tahun ya untuk membalas yang sakit ini. Inilah kesaktian saya yang menjadi kekuatan kita semua. Saya bersyukur ibu-ibu yang setia, bapak-bapak juga yang mendoakan suami saya dalam menjalankan operasi juga sudah selesai akan berangkat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Krisna, kesaksian yang luar biasa. Sekali lagi kita beri kemuliaan ke Tuhan. Luar biasa. Dan pada kesempatan ini untuk anak-anak sekolah minggu, yuk silakan kita mau doakan, tapi sebelumnya mereka akan memberikan kesaksian. Shalom. Ku
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kedatangan Tuhan bagi anak kami, sekolah ibu saya Chris seperti ini. Kami berdoa buat mereka berkarya kesehatan. Khususnya minggu ini mereka akan menghadapi ujian akhir tahun ini untuk berkata mereka menurunkan hikmat pandaian dalam studi mereka masing-masing sehingga mereka menjadi anak yang berhasil dalam sekolah mereka. Kami juga mendoakan buat tumbuhan mereka memperlengkapi dan orang tua melengkapi mereka dengan kuasa firman-Mu dan tetap sekolah minggu yang akan mengajar mereka untuk memimpin mereka sehingga anak kami boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan selamat dalam mereka dalam pasti. Syukur dan menyerahkan buat pengajaran firman Tuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cari kids. Tuhan memberkati anak sekolah minggu, anak-anak kita menjadi generasi emas sebagai laskar Kristus, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang heran, Allah yang ajaib, yang lahirannya sebentar lagi kita akan rayakan pada tanggal 25. Dan marilah kita siapkan hati kita. Kita akan mengangkat pujian bersama, dimuliakan.
Allah di dalam Yesus Kristus sekolah keras kami yang bertata di dalam kehidupan kami dan juga bertata di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang begitu luar biasa, begitu indah, harta yang begitu indah sudah kami dapatkan secara Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kami surga pada pagi ini, kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, perlengkapi hamba-Mu dan perlengkapi umat yang hadir pada pagi hari ini. Berfirmanlah firman Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami kembali Bapak Ibu terima kasih. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan ya, karena anugerahnya kita diberi kesehatan untuk kembali mengikuti ibadah ya, termasuk di dalam ibadah Advent pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu terima kasih. Mari kita membahas dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang 25. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25 ya. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kembali saya undang kita baca secara berbalasan, secara bergantian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengandung Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan, Injil Matius ya. Injil Matius mencatat bahwa inti dari Natal adalah ya, bukan tentang pernak-pernik, bukan tentang hadiah
hadiah, ya, bukan tentang apapun dalam kehidupan kita yang kita perlukan. Tetapi inti nama adalah tentang Allah. Tentang siapa? Tentang Allah yang berdiam bersama umatnya. Ini luar biasa, saudara. Ya, tidak ada kepercayaan lainnya. Ya, Allah diam bersama kita. Ya, bagi pada waktu jemaat mula-mula itu luar biasa ya mereka. Jangan para rasul, mereka langsung bertatap muka dengan sang Allah itu, ya, sang Mesias itu. Ya, jadi Natal sesungguhnya berarti bahwa tentang apa? Tentang Allah yang berdiam bersama umatnya. Ya. Tadi kita membaca Matius mengutip nubuatan Nabi Yesaya pasal 7 ya, ayat 40 dikatakan sesungguhnya anak darah itu, ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini jelas sekali ya. Anak darah mengandung, dia mengandung anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Matius mengatakan ya bahwa nama yang akan diberikan oleh Yusuf dan Maria adalah Immanuel, ya, dari kata Ibrani Emanu, ya, Emanu artinya apa? Penyertaan, menyertai. Emanu, ya, atau Emanen, ditambah lagi Elohim, ya, Emmanuel, Elohim Tuhan. Ya, kalau disambung jadi Allah yang menyertai, Elohim, ya, Emmanuel plus Elohim, jadi Allah yang menyertai. Matius mencatat bahwa penggenapan utama dari nubuatan tersebut menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Yesus Kristus yang dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjadi Immanuel. Untuk apa? Untuk menjadi Allah yang menyertai kita. Sehingga luar biasa Matius mencatat pada waktu Kristus naik ke surga pun, ya, Kristus juga berjanji dalam Matius 28 ayat 20. Dikatakan apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa ya. Dia yang lahir, ya, Allah yang menyertai, dan pada waktu dia naik ke surga, dia berkata, ya, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada kesudahan zaman. Jadi penyertaan itu dari awal sampai, ya, sampai ke zaman. Artinya apa? Sampai semuanya, ya, sampai semuanya sudah nggak ada. Luar biasa Tuhan pertama. Tantangan apapun yang kita hadapi, ya, Tuhan menyertai. Karena apa? Dia Elohim itu, Allah yang menyertai kita, Allah yang begitu dekat dengan kita. Makanya, ya, Gus Dur itu pernah memuji ya agama Kristen, ditanya, Pak, ya Gus, sebenarnya agama apa yang menurut Gus itu yang paling dekat? Ya, dia ngomong, ya kalau agama ini mengatakan terlalu jauh, katanya. Saya nggak sebutkan ya. Tapi katakan agama yang begitu dekat dengan Tuhan itu orang Kristen. Kenapa Gus? Ya, mereka yang manggilnya Bapak, ya. Dan Alkitab mencatat bahwa umatnya sebagai anak-anak ini hubungan yang paling dekat, luar biasa, ya. Jadi seorang Gus Dur saja, ya, sama juga ya. Alkitab mencatat begitu luar biasa kedekatan kita dengan Allah yang lain, begitu dekat. Sehingga ketika kita berdoa pun kita menyapa, ya Bapa kami di surga, ya. Ada hubungan kedekatan yang luar biasa. Kita dipanggil, kita diangkat. Ketika kita percaya pada Kristus, kita diangkat menjadi anak-anaknya, ya. Dan kita memanggil dia Bapa. Luar biasa Bapak. Allah yang menyertai. Kenapa Allah menyertai? Karena dulu dalam konteks perjanjian lama, dulu Allah itu begitu jauh. Dulu Allah itu begitu jauh, saudara. Kita sebagai orang percaya
Waktu kita pengen berjumpa dengan Allah, ya harus pakai perantaraan, ya perantaraan Nabi, ya orang Israel harus menanti apa perkataan Nabi, ya apa yang dikatakan Nabi Elia, apa yang dikatakan Nabi Elisa, mereka menanti menunggu. Kenapa? Karena begitu jauh, ya dalam perjalanan lama. Pada waktu kita pengen, ya berdoa atau kita menyampaikan pertobatan kita di hadapan Tuhan, kita harus menjumpai seorang imam. Ya, waktu kita membawa korban persembahan kita, terlebih dulu kita harus berjumpa dengan seorang imam. Itu dulu. Tetapi ketika Kristus lahir, luar biasa ya, saudara, itu tidak lagi diperlukan karena Kristus adalah imam besar yang agung. Saudara, hari ini saudara berdoa nggak lagi pakai, ya, tidak lagi memanggil seorang imam. Saudara bisa menyapa Allah sendiri dengan sebutan ya Bapa. Kedekatan itu yang luar biasa. Saudara nggak perlu lagi menanti nubuatan Nabi. Saudara nggak perlu lagi cari-cari di YouTube apa kata Nabi zaman sekarang, enggak saudara. Ya, saudara nggak perlu lagi ya cari-cari di YouTube. Nabi inilah, Nabi ini mengatakan bagaimana apa tentang 2023, 2024. Saudara nggak perlu itu. Ya, karena nubuatan sudah tergenapi. Ya, karena nubuatan ada di dalam Alkitab. Ya, berapa nubuatan sudah tergenapi tentang apa yang tinggal, tentang nubuatan akhir zaman. Apa yang akan terjadi ke depan? Lambat laun itu akan tergenapi. Dan nubuatan yang akan kita nantikan adalah tentang apa? Tentang kedatangan Kristus kedua kali. Janjinya ya pada kita sebagai orang percaya. Luar biasa. Jadi Immanuel itu menunjukkan kedatangan kita, hubungan kita kepada Tuhan. Allah terus ya menaruh tangannya, menyapa kita, mengundang kita untuk selalu dekat dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang luar biasa. Allah yang menyertai dari dulu, sekarang dan masa yang akan datang. Ya, makanya ada lagu anak sekolah minggu itu, kalau kita cermati maknanya itu luar biasa, ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Dalam suka, dalam duka, Tuhan Allah yang menyertai. Waktu dompetmu tebal, saldonya lagi ya perlu Allah yang menyertai. Waktu saldomu waduh tinggal kenangan, Allah tetap menyertai. Ya, waktu saudara bolak-balik gitu ya, di ATM buka lagi, kita mau apa? Cek lagi, cek saldo, maaf, saldo ada, tinggal kenangan ya. Tapi Allah yang begitu menyertai. Ya, Allah tetap menyertai dalam suka duka, baik dalam berkelimpahan, baik sehat ataupun sakit. Janji penyertaan Tuhan, janji Immanuel itu tetap kita rasakan, ya, tetap kita rasakan. Sekalipun saudara di bulan Desember nggak beli baju, ya, udahlah ala kadar aja deh, bikin kuenya. Tetap Allah Immanuel tetap ada dalam iman. Enggak mempengaruhi hati kita, ya, untuk datang kepada Tuhan. Enggak mempengaruhi hati kita, ya, untuk bersukacita merayakan, ya, memperingati hari kelahiran Kristus. Bapak Ibu terkasih, apa makna Immanuel bagi kita sebagai orang percaya? Yang pertama adalah Dia Immanuel, ya, Dia Immanuel memberi kita keberanian, bukan kata. Jangan takut Yusuf, jangan takut Maria, ya, jangan takut gembala-gembala, ya, jangan takut orang Majus. Ya, ketika mereka tetap pergi datang, ya, di tempat kelahiran Kristus, Allah terus mengatakan jangan takut, jangan takut. Dia adalah Allah Immanuel. Dia Allah Immanuel memberikan apa? Keberanian, bukan ketakutan. Ternyata seringkali kita mengalami ketakutan. Ya, ada banyak ketakutan yang ada dalam pikiran kita.
yang ada dalam hati kita, ya. Bagaimana hari esok ke depan, ya? Bagaimana anak saya ke depan studinya? Bagaimana pekerjaan suami saya? Bagaimana saya sendiri juga? Aduh, ini sudah usia sudah mulai nambah. Bagaimana saya? Ya? Sudah mulai ya muncul namanya asam urat. Ya. Aduh, kok sih kok sudah pusing-pusing di sini. Ya, ada apa ya? Dengan kolesterol lagi ya. Kok nggak bisa? Kok susah? Udah susah tidur ya? Yang susah tidur. Apalagi tanggal 2 susah tidur. Susah. Ada banyak ketakutan dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak ketakutan, tapi iman itu memberi kita keberanian. Ya. Untuk apa? Untuk menghadapi ketakutan. Tuhan mengadakan keberanian, bukan ketakutan. Saudara, ketakutan inilah membuat iman kita sulit bertumbuh. Ya, ketakutan inilah terkadang membuat iman kita sulit bertumbuh. Jika seorang pengkhotbah mengatakan, ya, Chamber mengatakan bahwa munculnya kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan kita menunjukkan kualitas iman kita. Ya, kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan itu menunjukkan bagaimana kualitas iman kita dalam mengiring mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Ada ketakutan bagaimana nanti kalau Tuhan tidak menjawab doa. Ada ketakutan bagaimana nanti kalau Tuhan tidak pelihara aku. Ya. Tadi Mazmur firman Tuhan mengatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Itu yang harus menjadi doa kita. Itu harus menjadi apa ya? Pengakuan iman kita. Waktu aku takut Tuhan, aku percaya kepadamu. Sekalipun banyak orang memprediksikan apa yang akan terjadi 2023, kita tak takut. Ya, karena Allah Immanuel itu, janji Immanuel itu, ya, terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita tetap ya mengaminkan janji Immanuel. Itu harus menjadi pengakuan iman kita. Ya, seperti ada firman Tuhan mengatakan, bahkan dinyanyikan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, ya, selamatku, sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Saudara, kekurangan tidak membuat ya, Immanuel itu terangkat dari kehidupan kita, hilang dari kita. Ya, sekalipun kadang Tuhan izinkan kekurangan, ya, sekalipun kadang Tuhan izinkan, ya, tantangan pergumulan dalam kehidupan kita, saudara harus memandang kepada apa Immanuel itu, apa menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ya, tak ada yang bisa kita dari kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan-tantangan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia Immanuel memberi kita keberanian untuk menghadapi tantangan-tantangan apapun yang terjadi, yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Janji Immanuel. Yang kedua, Bapak Ibu, apa janji Immanuel itu? Dia Immanuel memberi kita keberanian untuk apa? Untuk hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, tantangan-tantangan hidup terkadang membuat kita kompromi dengan dosa. Ya. Tetapi Dia Allah Immanuel memberi kita keberanian untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan, untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudara. Tantangan-tantangan yang begitu luar biasa kita hadapi. Terkadang kita mengeluarkan namanya sumpah serapah. Ya. Tuhan, ya. Di mana kok katanya Allah yang menyertai? Tuhan, ketika saya memutuskan untuk mengikut Yesus, kok saya betul di akhirnya ya? Ya. Kok jalan saya seperti ini? Kayaknya masalah nggak pernah habis Tuhan. Apakah aku harus meninggalkan iman saya dalam hidup Tuhan? Kita mulai ya kompromi. Ya, kita mulai kompromi. Kenapa? Dia lupa ada Allah Immanuel
yang menyertai. Saudara, dia iman yang memberi kita keberanian untuk apa? Untuk tetap hidup kudus. Yang berarti hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada kesulitan, ya. Ada tantangan yang kita hadapi. Tapi luar biasa di mana mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus beriman. Oh saudara, kita ditantang untuk mengucap syukur. Memang sulit bersyukur di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah dia masalah-masalah yang luar biasa benar. Tapi kita kembali ingat firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala. Ya, naikkan permohonanmu dengan doa dan ucapan syukur. Ya. Saya belum pernah mengalami masalah. Ya. Karena kita sebagai manusia, ya, kita cepat-cepat keluar dari masalah. Ya, kita ikuti rencana kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengalami kegagalan. Akhirnya saya bilang, Tuhan saya nyerah. Saya menyerah. Aku menyerahkan semua pergumulan-pergumulan dalam tangan. Ya, aku mau, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau aku mengambil keputusan sendiri, mengandalkan kekuatan aku sendiri, ya, dalam menyelesaikan masalah saya. Saudara, kita harus berbalik kepada Tuhan. Karena dia adalah Allah iman. Allah iman memberi kita keberanian untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Melakukan, mendengar petunjuk-petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap rancangan-rancangan kehidupan kita, mari kita komunikasikan kepada Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, makanya kita perlu firman Tuhan untuk menjaga kita senantiasa. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh, tidak berusaha. Supaya kita tidak kompromi dengan dosa. Ya, mungkin saya pernah sampaikan ada banyak orang-orang di luar sana masih saja percaya pada dukun-dukun. Masih ada kok sampai sekarang. Saudara nggak perlu mempertanyakan, masa sih sudah zaman modern ini masih ada kok. Ya, masih ada. Ya. Saya bahkan bersaksi, bercerita dan antusias kepada saya bagaimana ilmu-ilmu perdukunan, ya, yang menyertai dia gitu ya. Saya begini gitu ya. Itu pernah saya dengar seorang yang bicara langsung dengan saya. Masih ada ya, masih ada juga, masih ada. Walaupun dikatakan sudah modern, tapi ada orang-orang yang masih tetap percaya kepada katanya paranormal, ya, dukun-dukun yang membawa dia nanti pada masa depan. Tapi benar saudara Tuhan, di tengah-tengah tantangan kehidupan ini, mari kita tetap ya percaya bahwa dia adalah Immanuel, memberi kita keberanian untuk hidup kudus. Ya, jangan sampai oleh karena segala macam hal, akhirnya kita berkompromi dengan apa? Dengan dusta. Muncul namanya kebohongan demi kebohongan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita. Ya bohong itu nggak apa-apa lah gitu ya. Akhirnya apa? Kita kompromi dengan kebohongan. Kita kompromi dengan penipuan. Kita akhirnya apa? Kita berdusta apa? Untuk menyelamatkan diri kita lupa dia adalah Allah Immanuel yang sangat menolong. Saudara nggak perlu berbohong, ya, untuk menyelamatkan atau untuk menyelesaikan masalah saudara. Saudara perlu jujur dan dalam. Kalau saudara sudah bohong, ini akan menjadi apa? Kata saudara di sepanjang kehidupan. Saudara jujur saja kok. Kalau saudara betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara harus jujur ya dalam. Saudara nggak perlu mengembangkan namanya kebohongan kepada orang lain, ya, yang menurut saudara bisa menyelamatkan saudara. Ya. Kenapa? Karena kebohongan satu, ya, akan membuka kebohongan yang lainnya. Itu yang membuat saudara jauh dari Tuhan. Ya, jangan mengandalkan diri sendiri. Pandanglah pada Allah Immanuel yang memberi kita keberanian untuk hidup kudus, tetap berjalan sesuai dengan rencananya dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, dia Immanuel memberi kita keberanian untuk tetap berbuat kebaikan. Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah Immanuel memberi kita keberanian untuk apa? Untuk tetap berbuat kebaikan. Ada kalanya kebaikan kita tidak dihargai orang lain. Dia Immanuel, tetaplah melakukan kebaikan. Ada kalanya kebaikan itu nggak digubris, nggak dihargai.
tetapi tetap bisa berbuat baik. Ada kalanya pelayanan kita diremehkan oleh orang-orang sekitar kita, tetaplah melayani. Tetaplah mengerjakan kebaikan. Kenapa? Karena Tuhan telah berbuat baik dalam hidup kita. Ya, karena Tuhan telah berbuat baik dalam hidup kita. Meskipun kadang-kadang tangan saudara dilepaskan, minta maaf gitu. Saya minta maaf ya. Kok saya minta maaf gitu. Tetaplah ya berbuat baik di dalam. Saudara, kita tidak perlu memikirkan bagaimana kita akan diterima dan diakui oleh dunia ini, saudara. Tetap kerjakan kebaikan. Karena dalam Kolose 3 ayat 26 katakan 23 mengatakan apapun juga yang kau perbuat, perbuatan siapa? Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Kepada Tuhan. Kalau kita perbuat kepada Tuhan, kebaikanmu, pelayananmu, kamu fokuskan ya visimu, misimu untuk Tuhan, ya, saudara akan menjadi orang-orang yang tanpa hibur, yang menjadi orang yang tanpa. Tapi kalau semata-mata saudara lakukan itu untuk manusia, saudara harus siap-siap menerima yang namanya apa? Kekecewaan, ya, kekecewaan. Ketika saudara melayani ya, di pelataran Tuhan, di mimbar, gitu ya. Ketika ada orang menyerukan hal yang negatif, aduh ya. Kalau itu saudara punya kekuatan sendiri, kalau saudara lakukan pelayanan untuk manusia, untuk saudara sendiri, saudara akan kecewa, saudara kabur, ya. Saudara kabur, nggak mau lagi melayani. Tetapi kalau saudara fokus kepada Tuhan, apapun yang saya lakukan ini untuk Tuhan. Sekalipun orang ngomong apa, saudaranya apa, suaranya fals, ya. Saudaranya fals, saudara. Ya, saudara tetap melayani. Itu luar biasa. Ya. Karena kadang-kadang ada suara-suara, males banget sih Pak. Kenapa saya disuruh MC gitu? Justru di situ, ya, dengan kesalahan sama terus dia akan terus belajar. Dia akan belajar dari kegagalannya, gitu ya. Dia akan belajar, ya. Akhirnya dia bertanya, akan terus belajar dan belajar. Sehingga apa? Sehingga semakin sembuh. Ya, sehingga semakin sembuh. Saudara, dia adalah Allah Immanuel, memberi kita keberanian ya untuk tetap berbuat kebaikan. Sekalipun saudara tidak dihargai, ya, sekalipun saudara diacukan dari panggilan kita, Allah Immanuel tetap Allah yang menyertai. Tuhan tahu kok, ya, tentang motivasi kita berbuat kebaikan. Tuhan tahu bagaimana perasaan kita ketika kita berbuat baik, kita diabaikan. Dan Tuhan tahu. Kenapa? Karena dia adalah Allah Immanuel itu, Allah yang menyertai ya, di dalam kehidupan kita. Karena apa? Dalam Mazmur 139, karena Tuhan tahu, engkau tahu punya waktu aku duduk, engkau Tuhan tahu waktu aku berdiri. Artinya apa? Ya, Tuhan menyertai kita. Tuhan melihat keadaan kita, Tuhan melihat ya situasi kita, Tuhan melihat pergumulan kita dalam kehidupan ini. Dia adalah Allah yang menyertai. Jadi pesan firman Tuhan pada pagi ini, dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Dia Immanuel, memberi kita keberanian, ya, bukan ketakutan. Yang kedua, dia adalah Allah Immanuel, memberi kita keberanian untuk hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dia adalah Allah Immanuel, memberi kita keberanian untuk tetap berbuat kebaikan. Semata-mata tujuannya hanya untuk kemuliaan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita menerima janji penyertaan Tuhan. Kita akan ujian, bila engkau tak besertaku, tak mau berjalan. Kita akan meresponi firman Tuhan. Bila engkau tak besertaku, tak mau berjalan. Penuh Tuhan pimpinan dan kasih.
Dia Allah yang kita tinggali, yang lahir itu Natal itu sendiri, Yesus Kristus. Dia adalah Allah Immanuel. Dia memberi kita kekuatan. Dia Allah Immanuel, memberi kita keberanian untuk menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah Immanuel, memberi kita keberanian untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah Immanuel, memberi kita keberanian untuk tetap berbuat kebaikan demi kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Engkau Allah yang mengetahui, Engkau Allah Immanuel yang mengetahui isi hati kami. Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan umatmu di pagi hari ini. Masing-masing pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang akan terus menyertai kami, bahkan berjanji akan memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap masalah pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih perawatan Tuhan. Terima kasih buat setiap jawaban-jawaban doa yang sudah kami terima. Itu karena penyertaan Tuhan. Dan tetap yakin dan percaya kalau masa lalu kami Tuhan telah berkati, masa kini dan masa yang akan datang pun, masa depan sekalipun, kami percaya Engkau Allah Immanuel yang tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Perlengkapi kami semua agar kita berpengharapan menatap hari esok yang penuh harapan di dalam Yesus Kristus. Bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita kembali. Kita semua diberkati. Amin. Allah Immanuel yang menyertai kita. Dan pada siang hari ini sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Dan untuk persembahan mohon kesediaan Ibu Vira dan Ibu D. Mungkin bisa diminta tolong digantikan oleh Ibu Yeni dan Ibu Linda. Mohon kesediaannya. Dan kita akan menaikkan syukur kita dengan menyanyikan satu pujian. Haleluya gembira. Karena kita menyambut kedatangan Dia sebentar lagi. Yesus Tuhan Allah. Untuk siang hari ini ibadah kita, maaf, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita berdoa syafaat, dan untuk doa syafaat mohon kesediaan dari
Bapak Wibi tidak ada ya. Oke. Mohon kesediaan dari Bapak Franky membawakan kita dalam doa syafaat, dan untuk pokok doa seperti ada yang tertulis di kertas ini, kita angkat pujian bahwa sehingga kami boleh menikmati kebaikan dan kemuliaan Tuhan sampai saat ini. Kalau kami boleh ada semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, sebabnya kami mengucap kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan baik dan sangat baik buat hidup kami. Bapa di surga, kami berserah menyerahkan setiap pergumulan doa kami kepada Tuhan. Sekaligus kami berdoa untuk pelayanan GKI, sehingga Bapak kami berdoa dan membalas sidang beserta istri dalam melayani jemaat-jemaat GKI Sungai. Memberkati pelayanan hamba-Mu dan banyak tidak sia-sia, kembali dengan berkat Tuhan yang berlimpah. Tuhan menyertai dalam setiap pelayanan yang dilakukan dan yang sudah dilakukan di tengah-tengah jemaat GKI Sungai. Kami juga berdoa untuk setiap pekerja dari GKI Sungai, baik majelis maupun beberapa pengurus gereja, untuk memberkati setiap pelayanan mereka, apa mereka kerjakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami berdoa menyerahkan setiap kehidupan mereka dalam setiap tindakan mereka, Allah beserta mereka, dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi mereka. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa untuk pelayanan gereja GKI Sungai Bambu, baik melalui pelayanan melalui ibadah rumah tangga, pemuda, remaja, serta suami. Kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena pelayanan kami ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bahkan secara kami berdoa untuk gereja kami dalam tengah-tengah lingkungan yang masih ada di samping Tuhan, kami bersyukur dalam keberadaan gereja Tuhan boleh jadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Kami berdoa menyerahkan RT, RW, lurah, bahkan penduduknya kita akan biar keberadaan gereja Tuhan boleh menjadi terang di kata setiap iman yang ada, boleh menjadi sukacita bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami menerima juga untuk bangsa dan negara kami saat ini. Tuhan, itu banyak hal yang boleh kami kendali, boleh alami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan memperhatikan setiap kehidupan kami, terkhusus untuk anak-anak Tuhan yang juga mengalami penderitaan yang mengalami sesuai. Kami percaya bahwa setiap kami juga akan mengalami semua itu, namun Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk bencana yang ada di Garut. Tuhan, terima kasih Tuhan izinkan semua terjadi dalam tengah bangsa negara kami ini. Kami berdoa dan memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami musibah, bahkan mereka yang masih kekurangan dengan hal bencana ini. Tuhan, hal ada dalam tengah mereka. Tuhan mereka juga Tuhan perhatikan. Bahkan kami berdoa untuk pimpinan bangsa negara kami ini, Presiden, Wakil Presiden, bahkan beberapa jajaran pemerintahan kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk melindungi pimpinan bangsa negara kami ini, pimpinan negara kami boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Jadilah Tuhan bagi bangsa negara kami ini sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa
menjalankan setiap pertemuan para jemaat GKI dan apapun yang selama mereka temui saat ini. Terima kasih. Dan kami tahu setiap pertemuan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan Tuhan tahu bahwa Tuhan lebih tahu apa yang selama mereka temui. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua yang boleh kami berikan pada iman dan boleh berikan persembahan kami, memberkati setiap persembahan yang kami berikan, sehingga apa yang boleh kami berikan, kami berikan sukacita dan sejahtera. Kami tahu bahwa Allah mencukupi segala keperluan kami untuk kaya dan kemuliaan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semua yang boleh kami berikan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami memberikan doa kami karena boleh punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Ya, baik, kita pada siang hari ini akan mendengarkan untuk warta. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Laluhan yang sudah melayani kita pada siang hari ini, dan juga untuk semua tim altar yang mengambil bagian. Terima kasih. Dan mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir tengah-tengah kita, bisa berdiri untuk diperkenalkan. Baik, nanti Desember mungkin ya kita akan lebih penuh lagi ya di tempat ini. Dan warta pada siang hari ini untuk ke laporan keuangan berjumlah 2.710.000. Kemudian untuk jadwal kegiatan pada hari Minggu yang akan datang, pelayanan firman Ibu Stefani dengan tema Natal menaklukkan ketakutan, yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemimpin pujiannya Ibu Krisna Papehe, kemudian singer Ibu Yeni dan Ibu Herlinda. Untuk pemusik, keyboard Joshua, gitar Satrio, bass Marcel, dan kahon Victor Makanani. Untuk pelayan pundi, Ibu Olin dan Ibu Dea, doa Bapak Matias, dan pelayanan LCD Ana Kesia. Seluruh gembala dan majelis dan jemaat GKI Sungai Bambu mengucapkan selamat ulang tahun pada hari ini kepada Ibu Krisna. Terima kasih banyak Ibu Krisna, Tuhan memberkati selalu, dan juga kepada Bapak Jack Luhukai pada tanggal 10 Desember yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, kemudian yang sudah terlibat dalam pelayanan, dan yang hadir pada siang hari ini. Kita akan akhiri ibadah ini. Oh, ada tambahan. Oh ya, ada tambahan dari Bapak Gembala. Silakan Pak. Terima kasih ada beberapa pengumuman. Tanggal 30 November 2022 ya, saya bersama Majelis Daerah GKI Kabupaten Banten ya, sudah menyalurkan donasi gempa Cianjur. Jadi itu terima kasih, dan gereja kita pun turut menyumbangkan ya donasi rupiah untuk kita sumbangkan ya, kepada saudara kita yang terjadi gempa di Cianjur. Ya, terus berdoa buat pemulihan Cianjur sekitarnya, dan kalau kemarin juga terjadi gempa di Garut ya, kita doakan juga sehingga mereka Tuhan mengalami keselamatan juga. Dan yang kedua, PW Nasional ya menyediakan kalender 2023 ya, khususnya kepada Ibu Esther ya. PW Nasional GKI menyediakan kalender tahun 2023 ya, seharga 25.000 sampai 30.000 ya. Saya belum tahu harganya berapa per satuan tahun ya. Kalender 2023 PW Nasional menjual, jadi hubungi
pengurus PW di tempat ini, ya, wanita untuk mendapatkan kalender 25.000. Dan yang selanjutnya, bersyukur kalau kemarin ya ada 4 orang jemaat yang menerima baptisan. Ya, saya nanti mengundang 4 orang tersebut, Bapak Ferry, Ibu Adita, ya, Pak Victor, dan Pak Yohanes. Sekarang menuju ke depan Pak, kita boleh menyerahkan sertifikat. Nanti silakan menuju ke depan sini. Ya, kita akan menyerahkan untuk surat baptisan ini ya. Ada berapa foto yang belum dilengkapi nanti ditempel sendiri ya. Sudah ditempel fotonya baru dilaminasi ya, karena kertasnya tipis ya. Bukan karena krisis ya, tapi ini kertasnya harus dilaminati ya supaya lebih baguskan ya. Dan saya undang untuk Ibu Sonia untuk mewakili majelis untuk menyerahkan sertifikat ini. Kita berdoa. Bentar ya, foto dulu ya. Iya. Iya. Sudah. Tetap Victor. Victor. Oh, Victor Sabara. ini enggak profesional ininya. Nah, yang paling Kambing tegak. Kambing tegak. Maksudnya kalau ini ya apa aja. Kita doakan terus ya buat pertumbuhan umat dari saudara-saudara dibaptis dan mereka mau bernyanyi bersama Kumau Cinta Yesus sebagai ungkapan hasil mereka ya. Akan Pak Romet, Kumau Cinta Yesus sebagai komitmen mereka dalam pribadi yang menyerahkan diri mereka pada Allah ya Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat dalam hidup mereka pribadi. Tuhan Yesus kami berdoa untuk Pak Ferry, berdoa untuk Ibu Adita sebagai pasangan suami istri. Engkau yang menemukan panggilan mereka dalam panggilan segala percaya, pada panggilan dalam rumah tangga segala percaya. Tuhan kiranya berkenan dengan rumah tangga ini. Kami juga mendoakan untuk Pak Yohanes. Terima kasih Bapak, Engkau telah menerima dia kembali sebagai anak yang Bapak. Dan hari ini juga berkomitmen kemarin berkomitmen
untuk mengikut engkau sulitnya. Kuatkan dan tentukan Bapa. Tuhan yang terkenal berkati akan diikuti pemeran dia anak istrinya oleh percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan jawaban-jawaban doa yang sudah terkait dengan kehidupan dia. Kemudian Tuhan berkati yang berkati. Terima kasih juga untuk Victor dalam masa mudanya Tuhan. Terima kasih Bapak, bahwa Victor sudah mendedikasikan diri dalam pelayanan Engkau. Tuhan berkati memberkati dalam studinya Bapak. Tuhan berhasil tugas dan studinya. Terima kasih Tuhan berkati dalam masa mudanya, bukan dalam masa depannya. Kami akan tempat nama ini dalam Tuhan, teguhkan, kuatkan mereka dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka tetap teguh dalam panggilan mereka sebagai orang percaya. Kami nyatakan mereka kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, karena kembali. Terima kasih. Boleh sama-sama saya. Follow Yesus, no turning back. Follow Yesus. Follow Yesus, no Kalau turning Yesus back. no turning back. Pada saudara kami berempat, kami mengucapkan selamat memasuki kehidupan yang baru. Amin. Tuhan Yesus menyertai selalu dan memberkati. Kita akan akhiri. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri, kita mengangkat pujian tadi. Aku tidak mau berjalan sendiri tanpa menyertai Tuhan Yesus. Dia Allah Immanuel. Katakan bilang dalam kehidupanmu, dalam ketakutanmu, dalam pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupanmu. Ingatlah dia Allah, Immanuel, yang senantiasa menyertai kita, memberikan mampu kekuatan dalam menghadapi tantangan kehidupannya. Dan bersyukur ya Bapa atas setiap bagi kami, atas kelewatan Tuhan sepanjang jam kepada ini, Tuhan telah memberkati kami, dan kami boleh mengakhiri, dan rindu Tuhan juga memberkati kami. Sila jemaat terkasih Tuhan memberkati dan pikiran kita dan tangan kita ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan mengharapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, nasihat dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.